Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardede Nil Berita selengkapnya. Kaum lansia warnai kemeriahan Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia ke-79 di HKBP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Merdeka Indonesia! Seksi lanjut usia atau lansia HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama menjadi panitia sekaligus mempersiapkan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada Sabtu 17 Agustus 2024 di HKBP Kebayoran Lama Jalan Praja 3 nomor 40 Jakarta Selatan. Lansia HKBP Kebayoran Lama warnai kegiatan dengan menggelar upacara bendera di halaman gereja dengan penuh semangat. Sebanyak 142 peserta lansia hadir dalam acara tersebut, menunjukkan semangat kemerdekaan yang tak pudar meskipun usia telah berlanjut. Beberapa peserta bahkan menggunakan kursi roda dan tongkat, namun tetap berpartisipasi dengan antusiasme yang luar biasa. Kegiatan dihadiri Pendeta Resort HKBP Resort Kebayoran Lama Pendeta Jeffrey Sitindaon, dinampingi Pendeta Fungsional Pendeta WB Dalimunte dan Pendeta Surya BM Lumban Toruan. Upacara pengibaran bendera dilakukan oleh Naposobulung HKBP Kebayoran Lama dengan Inspektur Upacara Mejen TNI Purnawirawan TD Sitorus dan Komandan Upacara Kolonel Artileri Purnawirawan Insinyur J. Simangunsong. Teks proklamasi dibacakan oleh Sintua Dr. O. Sijabat sebagai Ketua Lansia dan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Dr. Andes Freddy Sirait dan teks Pancasila dibacakan oleh Marsekal Pertama TNI Purnawirawan Dr. Andes Maruhum Situmorang. Doa dipimpin oleh Pendeta W. Kasiahaan selaku pendeta pensiun, sementara lagu kebangsaan Indonesia dipandu Dr. R.T. Boru Panggabean. Acara yang dipandu oleh Sintua Marhuhuasi Tampu Bolon ini juga dihadiri oleh mantan Ketua Persekutuan Alma Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu Sahat Olowan Pardede. Rangkaian upacara berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa nasionalisme yang selalu diikuti dengan antusias oleh para lansia. Setelah upacara, para lansia mengikuti senam pagi bersama yang diikuti terutama oleh kaum ibu. Selesai senam, peserta upacara menyaksikan tayangan langsung upacara kemerdekaan dari Istana Negara yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara IKN dan Istana Negara di Gedung Serbaguna Sopo Praja HKBP Kebayoran Lama. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramatama dan pemberian hadiah bagi para pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh Panitia Tahun Oikumene HKBP Kebayoran Lama dan Hari Ulang Tahun ke-59 HKBP Kebayoran Lama.
Pertandingan bola voli juara 1 Banjar Bungur Kostrad, juara 2 Banjar Bendi Peninggara, juara 3 Banjar Bintaro Perdagangan, dan Pasar Jumat Lebak Bulus. Pertandingan badminton juara 1 Banjar Parserahan Tim 3, juara 2 Banjar Jurang Mangu Pondok Aren Tim 1, juara 3 Banjar Bintaro Perdagangan. Pertandingan tenis meja juara 1 Banjar Bintaro Kodam Depsos, juara 2 Bantar Godung, juara 3 Bantar Jurang Mangu Pondok Aren Tim 2. Pertandingan catur juara 1 Banjar Parserahan, juara 2 Banjar Bintaro Perdagangan, juara 3 Banjar Bintaro Perdagangan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa oleh Pendeta BMPT Sihombing, pendeta pensiun, dan diakhiri bernyanyi bersama Otano Batak. Jadi mereka nanti kamu nomor lansia, partisipasi. Saya sangat bangga dari melihat Inang yang ikut segera pakai tongkat, duduk, dan itu diekspos kepada seluruh HKBP melalui TV Live. Mudah-mudahan. Jadi HKBP Kebayoran Lama mudah-mudahan menjadi baru satu-satunya barangkali di HKBP Nabuluni yang lansia itu aktif di dalam perayaan 17. Saya nggak tahu. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online kairos.co. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Merdeka Indonesia. Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Bangun! Upacara peringatan Hari Proklamasi Negara Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
bendera Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak! Sebagai Inspektur Upacara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dede Sitorus. Komandan Upacara, Bapak Kolonel Artileri Purnawirawan Insinyur J. Simangunsong. Pembaca teks proklamasi, Bapak Sintua Dr. O. Sijabat sebagai Ketua Lansia. Pembaca Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, Bapak Dr. Anus Freddy Sirait MM. Pembaca Pancasila, Bapak Maskal Pertama TNI Purnawirawan Dr. Anus Maluhum Situmorang. Membaca doa, Bapak Pendeta WK Siahaan STH. Membawa acara, Sintua Marhum Wasit Tabubolon SPK. Sebagai dirihen lagu kebangsaan, Ibu Dr. Anda RR Panggabean. Demikian pengumuman. Sekarang kita akan masuk dalam upacara. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 oleh Lansia HKBP Kebayoran Lama 17 Agustus 2024. Dalam rangka memperingati tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. 1. Komandan mempersiapkan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Siap! Gerak! Lancang keras! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Siap! Gerak! Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bangun! Upacara peringatan Hari Proklamasi Negara Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan
pengibaran bendera merah putih. Langkah, tegap, maju, jalan. Gerak. Dua langkah ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Bendera, siap. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak! Dari
kiri, hadap kanan. Gerak. 2 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Badan. Bendera sang merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Gerak. Semangat. Gerak. Maju. Jalan. Luruskan. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah pada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan pujian dan kebenaran kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada kami, yang pada hari ini berulang tahun yang ke-9. Pada hari ini kami mengibarkan bendera dan saka merah sebagai pertanda bahwa kami adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, bebas dari penjajahan, dan tidak dikuasai oleh siapapun ini. Kami mengenai jasa-jasa para pahlawan yang dengan rela menyerahkan jiwa raga dan nyawanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Berharganya kemerdekaan ini menentukan hikmat setiap bangsa Indonesia. Kami mengingat jasa-jasa kritis dan bapak-bapak yang telah menemukan dan meletakkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara yang patuh dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, dan negara yang mengasihi sesama manusia, yang mengutamakan kemanusiaan yang beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami masyarakat Indonesia
boleh hidup berdampingan dalam kesatuan dan persatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Kami hidup dalam bineka tunggal ika. Kami berbeda tetapi tetap satu. Sungguh besar anugerah Tuhan. Kami mensyukuri kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Presiden Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan bersama dengan wakilnya Muhammad Hatta, Bapak Presiden Jenderal Soeharto, Bapak Presiden B.J. Habibie, Bapak Presiden Gus Dur, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri, Bapak Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang telah membawa bangsa ini melangkah maju menuju masyarakat adil makmur. Mereka telah memberi dampak baktinya untuk kemajuan bangsa ini pada zamannya masing-masing. Secara khusus kami mensyukuri kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang masih berkuasa hingga sekarang, yang telah berhasil membangun infrastruktur dan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, yang pada hari ini dijadikan menjadi tempat perayaan hari ulang tahun ke-79 RI, sehingga hari ini hari ulang tahun Republik Indonesia ke-39 dirayakan secara nasional di dua ibu kota, Jakarta dan Nusantara. Biarlah perayaan ini berjalan lancar, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan Oktober yang akan datang, kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Widodo akan beralih kepada Bapak Presiden terpilih Jenderal Prabowo. Biarlah peralihan kekuasaan itu berjalan dengan lancar dalam damai. Kami memohon berkat Tuhan atas kepemimpinan Bapak Prabowo di masa yang akan datang, agar kemajuan bangsa ini semakin besar hingga menuju mencapai tahun emas pada tahun 2045 yang akan datang. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, sekaligus sudah banyak kemajuan yang tercapai, namun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dan persoalan-persoalan yang harus diberi solusi. Kemorosan moral sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan kita sendiri. Kita ketahui bahwa persoalan seksual bukan lagi hanya persoalan orang dewasa, mereka sudah menjadi persoalan anak-anak, karena pelecehan seksual sudah terjadi kepada anak-anak bawah umur. Ada oknum guru yang terlibat pelecehan seksual kepada muridnya. Ada oknum orang tua yang mengadakan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri. Sungguh sangat memalukan. Gangguan keamanan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada copet, begal, penculikan, pemerkosaan, pembunuhan. Anak kandung sendiri berani membunuh orang tuanya, memenjarakan orang tuanya sendiri hanya karena warisan. Kesemuanya peristiwa ini dapat kami ketahui melalui mass media. Teroris masih beroperasi di Indonesia. KKBI Papua masih terus merajalela. Narkoba, judi online belum teratasi. Kepastian hukum hampir dapat dikatakan belum ada. Korupsi semakin marak, permainan politik semakin meningkat, ekonomi belum merata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Daya beli pertumbuhan tinggi meningkat. Kesehatan membutuhkan peningkatan kualitas. Teknologi belum dikuasai sepenuhnya, sehingga banyak orang yang menjadi korban kemajuan teknologi. Sungguh banyak lagi kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan persoalan-persoalan yang butuh solusi. Untuk itu Tuhan, kami mohon berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami bersama jajarannya, bersama-sama dengan rakyat, dapat membenahi segala kekurangan yang ada
dan memberi solusi atas persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menderita kemuliaan dan pujian sampai selama-lamanya. Kau telah menderita sengsara, darahmu dicurahkan untuk kami orang yang berdosa ini, supaya kami tetap hidup. Kau telah mengutus murid-murid memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Karena itu kami bersukacita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Oleh karena itu juga kami patut mengenang para penginjil yang telah rela menyerahkan nyawanya untuk memberitakan Injil. Unsur dan legam telah mati. Banyak dari penginjil yang menderita sampai mati. Darah mereka sudah menjadi benih pertumbuhan gereja. Mereka semua tidak boleh dilupakan. Mereka harus dikenang sebagai dorongan pertumbuhan gereja untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan mereka. Ya Roh, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat, agar semakin bertambah banyak pemberita ini, pengajar dan orang-orang yang saling mengenal. Berkatilah jemaat Katolik dimanapun berada. Berkatilah semua gereja-gereja yang ada di Indonesia agar menjadi berkat bagi dunia dan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Berkatilah jemaat Katolik bersama pendeta-pendetanya, para siswanya, lalu pertolongan dan non-pertolongan. Kategori kedua, sekolah remaja, NHGBP, ibu-ibu para hari Kamis, Harimah, Tiga, hubungan aman, lansia, Damaskus, Saroha, dan persekutuan keluarga muda, PKN, Yakoni Sosial, Sendi, dan semua kelompok-kelompok kegiatan yang ada, agar tetap bersatu, sehati sepikir, melaksanakan tugas panggilan gereja, koinonia, partia, dan diakonia. Ya Tuhan, terimalah perayaan ini menjadi kemuliaan bagi namamu yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara peringatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan. Penghormatan penuh kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih kepada rekan-rekan lansia Amang Minang atas pelaksanaan upacara pada hari ini. Mari kita berdoa semoga para upacara tahun depan kita masih bisa melaksanakan secara bersama-sama. Puji Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Kami menghormatan berkenan meninggalkan lapangan upacara.
para penonton TV Kairos yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 berkaitan dengan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-79, kami dari Lansia HKBP Kebayoran Lama melaksanakan upacara penaikan bendera. Upacara ini telah berlangsung sekitar 7 tahun yang lalu dan berlanjut sampai saat ini. Maksud dan tujuan tentunya adalah sebagai warga negara yang baik, kami menunjukkan adalah walaupun sudah lansia masih tetap setia kepada NKRI. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, bisa ditambahkan oleh Amang Pendeta Resort di sebelah kanan saya, Pendeta Jeffrey Sitindau. Silakan Amang. Pada hari ini 17 Agustus 2024, perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. HKBP Kebayoran Lama ini turut serta merayakannya dan berdoa kepada Tuhan supaya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini tetap selalu dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Maka HKBP Kebayoran Lama melaksanakan upacara kemerdekaan ini yang diprakarsai oleh Lansia HKBP Kebayoran Lama bersama dengan seluruh jemaat, supaya bersama-sama menikmati dan menghargai kemerdekaan ini, untuk bersama-sama juga membangun mental dan juga membangun rohani terutama. Terpujilah nama Tuhan dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! 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 Kami Lansia HKBP Kebayoran Lama menyatakan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Kami sebagai Lansia merasa bahwasanya Tuhan memberkati dalam perjalanan negara Republik Indonesia. Inilah Lansia HKBP Kebayoran Lama menunjukkan semangat. Walaupun masih lansia, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia ini. Terutama upacara 17 Agustus setiap tahun. Menunjukkan kami lansia tetap semangat walaupun lanjut usia. Untuk itulah kami harapkan seluruh lansia dimanapun tetap semangat dan membangun negara ini dengan apa yang bisa dilaksanakan. Sekali lagi, inilah menunjukkan dalam lansia ini ada kasih sayang dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan agar semua perjalanan hidup lansia itu diberkati Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka! 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 Terima kasih. Lansia berguna, berguna, berguna. Jadi melihat nanti kamu nomor lansia partisipasi, saya sangat bangga dari melihat Inang yang ikut segera pakai tongkat duduk dan itu diekspos kepada seluruh HKBP melalui TV Kairos. Mudah-mudahan jadi HKBP Kebayoran Lama mudah-mudahan menjadi baru satu-satunya barangkali di HKBP Nabuluni yang lansia berpraktik di dalam perayaan 17. Saya nggak tahu.
Jadi kalau mungkin ada, kita menjadi saudara nggak ya? Bayangin ibu yang sudah pakai kursi roda, pakai tongkat masih hormat bendera, luar biasa. Ya kan? Kalau saya jadi presiden sudah saya angkat itu mendapat bintang Mahaputra. Ini saya tidak presiden. Mahaputri, kata beliau dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Jadi, Ison kami mewakili wajah pemerintah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi di sos kami atas nama panitia tahun Ekumene, Amang Ketua Amang Riko Silabahi, kami persilakan ke depan podium. Sepatah kata untuk mengatakan merdeka. Kalau nggak sepatah, dua patah juga. Dua kata. Orang yang ingat, ya puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini dan kami sangat bergembira melihat bagaimana antusiasmenya pengumuman lansia dan begitu kompaknya pengumuman lansia merayakan hari kemerdekaan. Ini juga menunjukkan kepada kami harus meneruskan apa yang telah dilakukan selama ini oleh lansia. Karena ini suatu hal yang sangat mengobati lansia dan juga mengobarkan rasa kesatuan, ya. Jadi memang tentunya untuk kesempatan saat ini acara selanjutnya adalah penyerahan hadiah. Kami sudah menyiapkan hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada beberapa banjar-banjar yang sudah memenangkan pertandingan, dan selanjutnya setelah itu akan kita lanjutkan dengan makan siang. Siap, maju tak gentar. Kita berikan nominat sambil penuh semangat. Ya, tangan jauh berdepan. Ibu-ibu yang senang juga jangan ketinggalan.
hari